Right to know day ini momentum. Apa tuh, Bu? Momentum masyarakat untuk menggunakan haknya tadi. Untuk menggunakan haknya untuk tahu. Zaman sekarang, zaman pilkada, zaman sekarang COVID-19, silakan. Ada yang ingin diketahui terhadap hal tersebut, silakan ajukan ke badan atau lembaga yang memiliki informasi tersebut. Seperti itu nada momentum masyarakat untuk mencari tahu, juga momentum dari badan publik untuk menjalankan kewajibannya. Kemudian FM Radio Solo di Radio Bengkulu. Selamat siang Radio Bengkulu. Hari ini kita ada di talk show lagi nih di hari Selasa ya, di 29 September 2020. Dan tentunya bareng Nada hari ini dengan narasumber yang kece banget. Bakal ada kenalin kalian nanti di segmen selanjutnya, dan juga tema yang sangat menarik banget. So buat kamu jangan kemana-mana, tetap di stasiun kamu 2 Radio Solo di Radionya Bengkulu. Segmen sebelumnya nanti Nada bakalan kenalin bintang tamu, narasumber yang kece dengan tema pembicaraan kita pada hari ini nih Radio Bengkulu. Dan juga nih pandemi yang terjadi membuat masyarakat sulit mendapatkan informasi, dan dampaknya ada kesimpang siuran informasi baik itu COVID-19 ataupun info lainnya nih Radio Bengkulu, yang meliputi pendidikan, akses bantuan modal usaha, akses layanan kesehatan, dan yang lainnya. Dengan adanya peringatan Right to Know Day atau hari hak untuk tahu nih Radio Bengkulu, itu bisa menjadi salah satu untuk meminimalisir kesalahpahaman atau kesimpang siuran di mana masyarakat ketidaktahuan mengenai informasi nih. Dan juga karena itu hari ini kita bakalan bahas mengenai Right to Know Day di tahun 2020 bersama seorang narasumber yang sangat cantik sekali. Halo Bunda. Selamat siang. Selamat siang. Ini ada Bunda Tri Susanti SH ya Bunda, selaku Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Provinsi Bengkulu dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Gimana Bunda kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat siang semuanya. Iya, juga tahu nggak sih Bunda, ketika ditanyain gitu ya di grup tuh Bun, dikirimin siapa yang mau jadi hostnya gitu kan ya, terus langsung buaya-buaya penyiar-penyiar di Bengkulu di Radio Solo di cowok-cowok tuh Bunda, langsung aku kepengen gitu katanya, karena dia ngeliat foto Bunda cantik banget. Aslinya Sama dong Bunda, tambah lebih cantik gitu. Oke deh. Terima kasih pujiannya, jadi tersandung. Aduh, jangan tersandung Bunda, jatuh nanti. Oke Bunda, intermezzo sedikit tadi Bunda ya. Dan kali ini kita bakal bahas mengenai Right to Know Day dia Bun ya. Dan itu pengen tanya nih Bun, Nada belum tahu nih. Sebenarnya Nada tuh nggak tahu nih, ternyata ada loh hari untuk tahu, hari hak untuk tahu gitu Bun ya. Biasanya kalau orang yang pengen tahu tuh disebut kepo. Tapi sekarang memang ada harinya loh gitu. Bisa Bunda jelasin sedikit, mungkin ada yang kerjanya di rumah yang nggak tahu gitu. Ini The International Right to Know Day, Hari Hak untuk Tahu sedunia. Jadi hari ini awalnya diperingati di 28 September 2002. Kemarin harusnya Bunda ya. Iya, karena betul lampu. Pertama kali itu diperingati di Bulgaria. Seperti itu tahun 2002. Penggiat negara-negara demokrasi saat itu merasa sangat penting untuk menggaungkan tentang hak untuk tahu, hak supaya masyarakat bisa mengakses informasi publik. Jadi didorong agar pemerintah pada saat itu untuk terbuka, untuk transparan, sehingga mengajak juga masyarakat untuk tahu dan mengajak juga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Intinya awalnya itu. Setelah itu di Indonesia di zaman reformasi tahun 98. Nah, ini mulai digaungkan oleh lembaga swadaya masyarakat seperti itu, menggaungkan juga bahwa pemerintah ini harus transparan. Masyarakat mestinya diikut sertakan, dilibatkan dalam pembangunan seperti itu. Jadi digaungkanlah di tahun 98 itu agar pemerintah lebih transparan. Didorong agar adanya pengakuan bahwa setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan informasi.
Jadi seiring waktu terus diperjuangkan, berapa kali ganti presiden seperti itu, baru di tahun 2008 kita mendapatkan atau disahkannya undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Di situ merupakan implementasi dari pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan informasi dan menggunakannya. Implementasi dari Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf F tadi dibuatlah undang-undang, disahkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, di dalam undang-undang tersebut tentunya perlu adanya lembaga yang mengawasi hal tersebut, mengawasi hak-hak publik untuk mengetahui, untuk mendapatkan informasi. Selain hak publik, juga diatur kewajiban badan publik. Kewajiban badan publik yaitu memberikan informasi publik kepada masyarakat. Nah, lembaga yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah Komisi Informasi. Nah, Komisi Informasi inilah sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan daripada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi itu kalau di tingkat pusat itu namanya Komisi Informasi Pusat, di tingkat provinsi Komisi Informasi Provinsi, di tingkat kabupaten juga ada Komisi Informasi Kabupaten Kota. Nah, kalau untuk Provinsi Bengkulu saat ini yang baru ada adalah tingkat provinsi, karena yang wajib dibentuk memang tingkat provinsi. Jadi apa itu tugasnya? Selain menjalankan undang-undang tadi, fungsinya juga adalah menetapkan standar layanan informasi publik, mengeluarkan aturan seperti apa badan publik harus melayani masyarakat yang ingin mendapatkan informasi. Selain itu juga tugas utama dari Komisi Informasi ini adalah menyelesaikan sengketa informasi. Jadi ada hak masyarakat yang tidak terpenuhi, itu dia bisa lapor ke Komisi Informasi. Komisi Informasi akan menerima laporan itu, akan menyidangkannya. Jadi salah satu tugasnya adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi publik. Itu secara garis besarnya. Oke, jadi seperti itu ya Kriya Bengkulu mengenai Right to Know Day dan juga Komisi Informasi ya Bunda ya. Tadi Bunda udah senggol sedikit mengenai tugas atau tujuan ya Bunda ya. Nah, Dada pengen tanya nih Bun, mungkin Akademi Bengkulu di rumah tuh belum tahu nih fungsi dan wewenang dari Komisi Informasi itu seperti apa sih Bun? Baik, mungkin sebelum sampai ke sana ada baiknya saya ingin sampaikan kepada kita semua di sini, apa sih informasi publik itu? Ya kan sampai situ. Apa sih informasi publik itu? Jadi informasi publik itu adalah informasi yang dikuasai, diterima, dikelola oleh badan publik dalam penyelenggaraan negara. Itu informasi publik. Jadi apapun informasi yang dihasilkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara itu adalah informasi publik. Contohnya Bun? Misalnya program, visi misi, kegiatan misalnya pengadaan kegiatan dalam rangka apa saja dalam pembangunan, yang penting itu dalam penyelenggaraan negara, maka publik sebenarnya mempunyai hak untuk mengetahui itu. Jadi itulah fungsinya undang-undang ini adalah mendorong badan publik untuk terbuka. Sekarang tidak zamannya lagi tertutup. Kalau dulu mindsetnya informasi publik itu tertutup, sedikit sekali yang dibuka. Sekarang udah kebalik. Sekarang itu semuanya dibuka, hanya sedikit sekali yang ditutup. Jadi seperti itu. Jadi informasi publik seperti itu tadi saya sampaikan. Lantas sebenarnya siapa itu badan publik? Nah, kan harus tahu juga ya badan publik siapa seperti itu. Jadi badan publik itu bisa eksekutif, legislatif, yudikatif, atau lembaga non pemerintah sepanjang dana yang digunakan itu adalah APBD, APBN, atau sumbangan masyarakat ataupun juga sumbangan dari luar negeri. Itu termasuk badan publik yang bisa diminta informasinya.
eksekutif, pemerintahan seperti legislatif, DPR misalnya, yudikatif, bidang penyelenggaraan peradilan misalnya, atau lembaga non pemerintah seperti yayasan. Yayasan kita lihat di TV misalnya, Yayasan Peduli Kasih menerima sumbangan untuk bencana di sana sini misalnya, itu kan mereka menjadi badan publik ketika mereka menerima sumbangan masyarakat, dan masyarakat ingin mengetahui kemana saja uang yang disumbangkan itu digunakan. Berarti itu salah satu ciri-ciri dari badan publik. ya, Bunda? Jadi dah sumber anggarannya. Yang pertama APBD, sumber APBN seperti itu. Sudah itu sumbangan masyarakat ataupun luar negeri. Nah, itu termasuk dimaksud badan publik. Siapa itu? Tapi tambah lagi, yang bisa mengakses itu siapa? Publik tadi ya. Publik itu siapa? Ya masyarakat. Baik dia individu, baik dia kelompok orang, baik dia yang berbadan hukum. Itu bisa mengakses, meminta informasi tersebut. Jadi itu ya apa yang dimaksud dengan informasi publik, badan publik maupun siapa itu masyarakat pengguna informasi publik. Tapi iya benar. Iya. Belum sampai ke pertanyaan tadi, kewenangan kita apa tadi ya? Wewenang Komisi Informasi yang sudah saya sampaikan tadi, selain dia menetapkan standar layanan informasi publik, menyelesaikan sengketa informasi publik, kita juga mendorong agar badan publik yaitu tadi terbuka, transparan seperti itu. Kita selalu untuk mendorong mereka untuk terbuka. Selain itu ya kewenangan kita, karena tugas kita adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik, kita memiliki wewenang untuk memanggil para misalnya nada ya, mau minta informasi ternyata tidak diberikan seperti itu, nada lapor ke Komisi Informasi, kami tidak mendapatkan informasi ini, kami mempunyai kewenangan untuk memanggil badan publik yang nada minta tadi. Nada misalnya minta informasi publik ke Mendikbud misalnya. Boleh. Ke sana, kemana aja bisa. Yang penting tempat di mana informasi itu berada. Jangan nada bertanya tentang daftar harga produk di pasaran ke dinas pendidikan, kan nggak pas, nggak nyambung. Jadi minta kemana badan publik yang menguasai informasi tersebut. Jadi silakan nada minta ke sana, ternyata tidak diberikan, nada sampaikan lagi keberatan kenapa tidak diberikan, ternyata tetap tidak diberikan, bawa kasusnya ke Komisi Informasi. Komisi Informasi berdasarkan laporan atau pengaduan nada, maka akan memanggil, itu kewenangan kami, memanggil para pihak, nada maupun dinas, misalnya dinas A, untuk datang ke Komisi Informasi untuk gitu, bersidang. Iya, bersidang. Sudah itu kita berupaya untuk menyelesaikannya secara mediasi terlebih dahulu. Itu kewenangan kita. Termasuk juga kewenangan kita untuk misalnya Danda mau menghadirkan saksi, si badan publik juga ingin menghadirkan saksi, badan publik misalnya kekeh, ini tidak bisa Bu diberikan karena ini informasi yang dikecualikan misalnya, itu kan jadi sengketa. Tapi informasi yang dikecualikan itu seperti apa Bu? Nanti dulu satu-satu. Nanti nggak nyambung. Jadi salah satu tadi bertanya masalah kewenangan, pertama memanggil para pihak, kedua mengangkat sumpah saksi misalnya. Jadi dalam proses persidangan kita diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan itu. Nah, jadi balik ke yang Nada sampaikan tadi, sebenarnya informasi publik itu ada 4 kategori. Apa tuh? Jadi pertama informasi berkala namanya. Itu ada di pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Informasi berkala itu apa aja? Contohnya program, visi misi, struktur organisasi, laporan keuangan, itu masuk di laporan berkala namanya. Kedua, informasi serta-merta. Apa tuh, Bun? Apa itu serta-merta? Namanya serta-merta, harus langsung kan berarti kan? Apa itu informasi serta-merta? Itu informasi yang harus langsung diberikan, harus cepat disampaikan kepada masyarakat. Contohnya apa? Kadang seperti ini, Nada lagi nonton TV, tiba-tiba ada gempa. Langsung di TV itu ada berita rentek ya, terjadi tsunami
dengan skala sekian tidak berpotensi tsunami atau berpotensi tsunami. Itu salah satu bentuk informasi serta-merta yang harus segera diumumkan kepada masyarakat. Masyarakat harus cepat tahu. Seperti itu, harus cepat tahu. Nah, ini salah satu ciri dari informasi serta-merta. Dalam kondisi saat ini, termasuk informasi tentang COVID-19 itu menjadi informasi serta-merta yang harus segera diberitahukan ke masyarakat. Seperti gugus tugas kita, Satgas sekarang ya, menginformasikan setiap saat perkembangan, misalnya yang positif, yang negatif lah, itu diberikan setiap hari seperti itu. Jadi cirinya seperti itu. Yang kedua, informasi yang ketiga informasi yang disediakan setiap saat. Jadi kalau informasi pertama tadi, informasi berkala, itu wajib diumumkan. Wajib diumumkan ya. Jadi bisa diumumkan di website, bisa diumumkan di papan pengumuman, di mana masyarakat secara mudah untuk mengakses. Itu ciri yang informasi berkala. Sama dengan informasi serta-merta tadi, seperti itu juga, di mana supaya masyarakat bisa cepat untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, yang ketiga, informasi yang disediakan setiap saat. Informasi ini disebutkan tidak wajib sebenarnya diumumkan di papan pengumuman atau web, tapi disediakan, ada di badan publik tersebut. Misalnya rincian laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya tadi di informasi berkala, kalau rinciannya lengkap bundelannya, itu disebut informasi disediakan setiap saat. Masyarakat bisa mengakses itu dengan mengajukan permohonan. Ajukan permohonan ke badan publik, saya minta ini, seperti itu. Itu cirinya seperti itu. Rincian keuangan, misalnya itu daftar informasi publik itu berada di informasi tersedia setiap saat. Nah, yang keempat, informasi yang dikecualikan. Jadi tidak seluruhnya informasi itu terbuka, ada yang dikecualikan. Apa itu informasi yang dikecualikan? Informasi yang terdapat di dalam pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ada 10 item di situ. Satu, informasi yang bisa mengungkap rahasia pribadi seseorang. Itu tidak boleh diberikan. Contohnya ada ya, rekaman medik misalnya. Tidak boleh dokter menyampaikan itu ke umum. Si Anu ternyata ini sakitnya ini ternyata. Itu tidak boleh. Itu rekaman medik, itu merupakan informasi yang dikecualikan. Kecuali apabila yang bersangkutan memberi izin. Ya, kalau Nada memberi izin tidak masalah. Iya. Nah, itu ciri salah satunya. Kedua, misalnya wasiat, misalnya hal-hal yang pribadi seperti itu termasuk informasi yang dikecualikan. Kedua, informasi yang apabila diberikan itu dapat mengganggu penegakan hukum, proses penegakan hukum. Misalnya polisi, aparat sedang melakukan proses penyidikan. Ini dalam tahapan ini tidak bisa masyarakat tahu. Kalau tahu mungkin boronannya yang disasar bisa lari kan, seperti itu. Hal-hal yang seperti itu contoh bisa mengganggu proses hukum misalnya. Itu tidak bisa diberikan kepada masyarakat. Hal-hal yang seperti itu tidak boleh. Karena apabila diberikan bisa buyar kan, seperti itu. Selanjutnya, informasi yang apabila diberikan dapat mengganggu pertahanan keamanan negara. Informasi yang diberikan dapat mengganggu hubungan luar negeri. Nah, itu ada 10 item di dalam pasal 17 tadi yang mengecualikan informasi tersebut. Gitu Nada. Oke, berarti itu ya Bunda, ada 4 ternyata ya. Tuh Akrimukulu harus tahu ya, berarti bisa mengaksesnya. Nah Bun, kalau misalnya tadi kan Bunda bilang kita tuh bisa dan berhak untuk tahu nih Bunda. Nah, kalau untuk prosedurnya sendiri Bun, kalau pengen tahu, kita kan harus pergi ke badan publiknya tadi. Nah, itu prosedurnya itu seperti apa Bunda? Jadi seperti ini. Mintalah informasi di mana informasi itu
berada, Iya. atau lembaga yang menguasai informasi tadi. Seperti tadi Ibu contohkan, jangan minta daftar harga barang bahan Ke pokok. Kemendikbud nggak masuk, Nggak masuk ya. Heeh. Jadi pergilah ke tempat memang informasi itu berada. Ya. Tapi kadang-kala badan publik ini sudah canggih, tidak harus datang ke sana. Di webnya sudah membuka. Di Kadang website. silakan ada apa namanya menu tersendiri untuk mengajukan permohonan itu, seperti itu. Kalau seperti itu kan lebih gampang. Kita mengapresiasi badan publik yang sudah melakukan itu. Jadi masyarakat tidak harus capek-capek untuk mendatangi badan publik. Jadi silakan ajukan permohonan ke sana, lengkapi identitas diri, sebutkan kegunaannya, dalam bentuk apa informasi itu diminta. Maksudnya seperti ini, identitas diri kalau nada secara individu yang meminta, maka lampirkan KTP. Itu dan juga kriwil kita tadi kan udah bahas mengenai cara kita pengen tahu informasi dari badan publik tadi Bun ya. Nah sekarang kalau misalnya informasinya tuh nggak diberikan kayak sesuai sama keinginan kita, seperti kata Bunda tadi, kita pengennya 5 cuma dikasih 1, bahkan ada yang nggak ditanggapi sama sekali nih, dan itu bisa kita ajuin pengaduan ya Bunda ke Komisi Informasi. Nah itu syarat-syaratnya itu seperti apa Bunda? Baik, seperti yang Bunda sampaikan tadi, ketika Bunda Nada tidak puas dengan permohonan informasi yang Nada minta diberikan tapi tidak sesuai dengan permintaan atau sama sekali tidak digubris seperti itu, Nada mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Nadanya. Apa syarat-syaratnya? Cukup Nada bawa seluruh administrasi yang berhubungan dengan permohonan informasi yang Nada minta tadi. Pertama, tanda terima ketika Nada mengajukan permohonan informasi. Jadi harus diingat ketika kita mengajukan permohonan informasi kepada publik tadi, minta tanda bukti bahwa kita pernah mengajukan permohonan informasi itu. Pertama itu. Kedua, ya permohonan itu sendiri. Ada kan buat surat tuh permohonan Nada 1, 2, 3 tujuan dan kegunaan dalam sebuah surat. Nah itu juga dibawa ke Komisi Informasi. Sudah itu bawa lagi surat yang kedua, yang keberatan tadi, kan ada majukan surat yang kedua kan, keberatan, bawa juga itu dengan tanda terimanya. Cukup itu dengan tentunya legalitas Nada. Kalau individu Nada lampirkan KTP. Rangkap 5, bawa itu ke Komisi Informasi. Di Komisi Informasi ada formulir yang harus Nada isi saja di situ. Setelah itu masuk, maka Kesekretariatan Komisi Informasi akan mengolah data yang Nada masukkan tadi. Kalau semuanya lengkap, maka itu akan diregister oleh Panitra Komisi Informasi. Jadi dapatlah nomor register perkara. Nomor berapa nanti perkara yang Nada masukkan. Nah, setelah diregister, maka Komisi Informasi akan membentuk majelis. Majelis dulu, membentuk majelis. Siapa majelis yang akan menangani perkaranya Nada? Misalnya ada, kalau majelis itu ada 3 orang. Jadi 3 orang ini akan bertindak selaku majelis. Setelah di hari yang ditetapkan, maka Nada dan badan publik tersebut akan dipanggil untuk hadir sidang di Komisi Informasi. Jadi Nada dalam hal ini disebut dengan pengadu atau pemohon. Sedangkan badan publik disebut dengan teradu atau termohon. Nah, itu pihaknya itu nanti pihak kita, seperti kita bersidang di pengadilan Nada ya. Kita ada majelisnya 3 orang, di sebelah kanan majelis itu si pelapor Nada, di sini yang di sebelah kiri duduklah sebagai terlapor, yaitu badan publik. Jadi seperti itu posisinya. Bunda mikrofon. Oh iya. Jadi akan dipanggil di hari yang sudah ditentukan. Nanti akan bersidang seperti itu. Sebelum sampai ke tahapan selanjutnya, kita menyarankan, majelis menyarankan untuk bisa diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi ada mediator yang ditunjuk untuk memfasilitasi Nada dan pihak termohon tadi. Jadi kita temukan, kita upayakan untuk mediasi.
Jadi mungkin informasinya seperti ini, Nada. Semenjak Komisi Informasi ini dibentuk, kami dibentuk itu di tahun 2014. Sampai saat ini September ya, ini September, kita sudah menangani 200 sengketa informasi. Sudah ada 200 sengketa informasi yang kita putus. Untuk tahun ini itu 7 perkara sengketa yang sudah kita tangani, sudah kita putus, dan alhamdulillah ketujuhnya itu bisa selesai di tahapan mediasi. Nah, seperti itu. Kalau di tahun-tahun dulu secara totalnya 200 perkara itu ada sekitar 58 perkara itu bisa kita selesaikan di tahapan mediasi. Selebihnya ada yang kita kabulkan, ada yang kita tolak, ada yang gugur, seperti itu perkaranya. Jadi itu informasi data ya. Yang balik ke tadi, setelah sidang, kalau misalnya di tahapan mediasi ternyata sepakatlah Nada dan Badan Publik tadi sepakat, misalnya Badan Publik ingin memberikan informasi tersebut di Nada seperti itu, selesai kan di tahapan mediasi. Nah, kalau tidak sepakat maka diteruskan sidangnya sampai pada suatu putusan. Putusannya nanti bisa putusan menerima permohonan Nada dalam artian bahwa informasi yang Nada minta itu adalah informasi terbuka yang harus diberikan Badan Publik tersebut kepada Nada. Itu putusannya. Atau menolak permohonan Nada karena setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata informasi yang Nada minta itu memang masuk kategori informasi yang dikecualikan, seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban Badan Publik untuk memberikan informasi tersebut kepada pemohon atau Nada ya. Jadi itu dia nanti putusannya, memberi atau tidak memberi. Selanjutnya misalnya ini Nada ya, ternyata permohonan Nada oleh Komisi Informasi ditolak. Misal ternyata Komisi Informasi majelisnya menganggap bahwa informasi yang Nada minta ini termasuk informasi yang dikecualikan. Misalnya seperti itu. Adakah saluran hukum lainnya yang Nada bisa tempuh? Ada. Gimana tuh, Bang? Nada silakan mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau ke Pengadilan Negeri. Kalau badan publiknya badan publik negara, seperti dinas, misalnya Pemprov kah eksekutif legislatif tadi, itu Nada ajukan keberatannya ke Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara. Betul namanya, itu langkah kedua. Setelah langkah pertama di Komisi Informasi, kalau Nada keberatan terhadap putusan Komisi Informasi, silakan ajukan banding ke Petun untuk Badan Publik Negara. Tapi untuk Badan Publik non negara, ajukan bandingnya ke Pengadilan Negeri. Badan Publik non negara apa itu? Misalnya BUMN, yayasan, partai politik. Kok partai politik ya? Partai politik itu badan publik karena dia mendapat kucuran dana kan dari negara. Dia bisa diminta informasinya. Seperti itu. Misalnya badan publik yang Nada ajukan permohonan itu misalnya partai politik, maka ketika itu ditolak oleh Komisi Informasi, Nada banding ke Pengadilan Negeri. Baik Nada bisa mengajukan keberatan ataupun badan publiknya sendiri. Badan publiknya misalnya sengketa itu memenangkan Nada misalnya. Badan publiknya keberatan kan, berarti kan? Enggak, saya mau mengajukan keberatan ini, tetap dalam prinsip badan publiknya ini enggak boleh diberikan. Dia bisa mengajukan juga keberatan ke Petun atau ke Pengadilan Negeri. Jadi sama-sama, baik Nada maupun termohon dalam hal ini badan publik bisa mengajukan banding di tingkat pengadilan tinggi, pengadilan negeri atau ke Petun. Nah, kalaupun masih tidak puas, ini ada langkah ketiga lagi. Kemana lagi tuh? Ke Mahkamah Agung. Jadi seperti itu dia. Bisa jadi seperti tadi ya, Nada udah mengajukan banding ke Petun. Ternyata Petun tetap menolak misalnya permohonan Nada. Karena dianggap juga bahwa informasi yang Nada minta ini rahasia seperti itu, tidak boleh diberikan. Tapi Nada sangat membutuhkan itu.
dan merasa itu informasi yang perlu, informasi yang terbuka, silakan upaya hukum terakhir yaitu ajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi itu tingkatannya nada. Jadi seperti tingkatan di peradilan umum biasanya. Kalau di peradilan umum kan ada tingkat pertama itu pengadilan negeri, tingkat keduanya pengadilan tinggi, tingkat ketiganya ke Mahkamah Agung. Nah, jadi sama seperti ini, kami ini di tingkatan pertamanya. Tingkatan pertamanya di Komisi Informasi, tingkatan keduanya di Pengadilan Negeri atau Petun, tingkatan ketiganya ke Mahkamah Agung. Jadi ada satu perkara kita yang sampai ke Mahkamah Agung. Perkara di tahun 2015 itu yang mengajukan permohonannya Walhi Bengkulu, yang termohonnya atau badan publiknya Kanwil BPN. Yang diminta oleh Walhi waktu itu adalah informasi tentang peta HGU. Seperti itu. Untuk yang sekarang ini adalah periode kedua. Periode pertama itu di 2014 sampai September 2018 itu periode pertama. Periode kedua ini kami dilantik tanggal 19 September kemarin, ulang tahun kedua sebenarnya untuk periode kedua. Jadi 19 September itu kami dilantik oleh gubernur ya. Jadi kita bertanggung jawab kepada gubernur melalui DPR seperti itu berdasarkan undang-undang. Berlima juga, terdiri atas ketua, wakil ketua, dan bidang-bidang. Untuk ketua sekarang itu Pak Albert Satyajaya, untuk wakilnya Pak Rusman Effendi. Ibu sendiri membidangi bidang sengketa informasi, karena mungkin wajah ini wajah sengketa gitu ya. Udah Putri disengketa saja seperti itu. Karena mungkin background juga ya, karena dulunya praktisi seperti itu. Jadi dari dulu juga kita ditempatkan di memegang masalah sengketa seperti itu. Orang-orang bersengketa itu berhadapan dulu dengan bidang ibu kan seperti itu, di bidang sengketa informasi. Sudah itu ada juga bidang kelembagaan, dan ada juga Pak Murdan Lahir, dan ada bidang advokasi, sosialisasi, dan edukasi itu Ibu Mona. Jadi 5 orang komisioner itu yang memilih ketua bidang itu ya kami sendiri seperti itu. Tapi memang amanat dari undang-undang bahwa strukturnya ada ketua, wakil ketua, dan anggota atau bidang-bidang. Nah seperti itu kita bentuk itu ketika sudah dilantik, kita musyawarah siapa yang kita pilih seperti itu. Jadi dari kami itulah memilih seperti itu siapa yang menjadi ketua dan bidang-bidang. Nah untuk membantu kami dalam bertugas, maka kami dibantu oleh Kominfo, karena berdasarkan pasal 29 undang-undang itu menyebutkan administrasi, kesekretariatan, keuangan itu dibantu oleh Kominfo, yang membidangi bidang komunikasi, berarti Kominfo. Jadi di bawah anggaran kita juga dikelola oleh Kominfo Provinsi Bengkulu. Itu sekelumit tentang Komisi Informasi. Tapi juga mungkin ingin saya sampaikan, mungkin ada juga yang baru tahu, ada Komisi Informasi ya seperti itu ya. Jadi Komisi Informasi itu kantornya itu di Jalan Indragiri nomor 8 Padang Harapan, tepatnya di depan Poltekkes Kemenkes. Itu tepat di depan sekali, di seberangan, sebelah kirinya itu lab Kesda. Sekarang siapa yang COVID, yang kan labnya ke sana, ngecek ke sana ya. Itu ada di sebelah kiri kita, yang sebelah kanannya rumah dinas Kapolda. Kita di tengah itu tugas utama Komisi Informasi tadi sebenarnya itu di bidang itu tadi, menyelesaikan sengketa informasi publik. Tapi kan tidak hanya itu, kita juga melakukan sosialisasi, edukasi, bagaimana badan publik untuk transparan, untuk terbuka, selalu mendorong itu. Kalau dilihat dari sisi sengketa informasi, Ibu pernah mengolah data yang masuk. Di 2018 itu ada data sampai 2018 ya, itu ada 180 sengketa waktu itu. Setelah Ibu buka data itu, ternyata 90% sengketa itu terjadi karena
badan publik tidak melayani permohonan informasi publik. Tidak melayani seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nada masukkan permohonan tidak dijawab, tidak digubris, di SMS tak dibalas, di telepon tak dijawab. Kan seperti itu kan? Iya, Nggak diapa-apain. Ajukan lagi keberatan, nggak dijawab. Nah, itulah yang menjadi sengketa. Akhirnya Nada kan bawa sengketa ke Komisi Informasi. Jadi data yang di 2018 ke bawah itu 90% hampir seluruhnya tidak memberikan layanan informasi yang baik kepada pemohon informasi. Itulah menjadi sengketa. Tetapi itu tidak bisa ditarik juga karena sengketa itu angkanya 90% berarti pelayanan publik atau keterbukaan informasi di Provinsi Bengkulu ini menjadi buruk. Tidak. Itu kan dilihat dari sisi kenapa itu sengketa terjadi seperti itu. Dari trennya dari tahun ke tahun ternyata sengketa itu semakin menurun. Sekarang aja hanya 7. Bisa kita harapan saya penurunan sengketa itu juga merupakan bentuk bahwa badan publik telah mengerti kewajiban mereka sehingga tidak ada masyarakat lagi yang merasa tidak diberi hak. Harapannya seperti itu karena semakin tahun itu semakin menurun. Jadi harapan saya ke depannya badan publik tetap terus memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi karena sesungguhnya itu hak azazi. Sekali lagi itu hak azazi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Gitu Nada. Oke, seperti itu ya Kriu Bengkulu. Tadi Ibu Tri juga sudah berharap kalau misalnya dengan ada Komisi Informasi itu masyarakat benar-benar merasa bahwa dia tuh pantas untuk mendapatkan dan mengetahui tentang keterbukaan gitu. Tambahan mungkin di Rektu Node ini momentum. Apa tuh Bu? Momentum masyarakat untuk menggunakan haknya tadi. Untuk menggunakan haknya untuk tahu. Zaman sekarang, zaman pilkada, zaman sekarang COVID-19, silakan. Ada yang ingin diketahui terhadap hal tersebut, silakan ajukan ke badan atau lembaga yang memiliki informasi tersebut. Seperti itu Nada, momentum masyarakat untuk mencari tahu, juga momentum dari badan publik untuk menjalankan kewajibannya untuk terbuka tadi. Jadi seperti itu Kriu Bengkulu, ini adalah momentum ya Bu ya, supaya kita tuh peduli gitu. Betul. Tahu kita tentang, punya hak loh, masyarakatnya punya hak untuk tahu seperti itu. Jadi kita punya hak kayak Kriu Bengkulu. Dan juga itu tadi menutup bincang-bincang kita pada hari ini Bu ya. Terima kasih untuk Kriu Bengkulu yang sudah menonton kita melalui live streaming ataupun mendengarkan kita. Dan sampai jumpa di talk show selanjutnya. Sampai jumpa.